Nah, voice actor ini kan tidak istilah yang tidak terlalu umum di Indonesia. Selamat berjumpa kembali di Berita Teater bersama saya Gundi dan narasumber kita Seteng. Wes gak ketahuan. Kok ketahuan lo? Luar biasa kita kali ini bertemu dengan seorang voice actor dan juga aktor dari Yogyakarta, ada Mas Seteng. Yeay! Apa kabar Mas Seteng? Alhamdulillah baik. Suaranya ganteng sekali. Nyanyi keroncong Mas, bukan? Saya keroncong itu ya bisa, tapi maksudnya bisa di blacklist itu. Atau ikut berarti MTQ enggak ya? MTQ ya menganune Iqra ya Mas. MTQ. Orang tekan dia. Ya ora paham aku. Oke, boleh. Nah, kita ketemu sama Mas Seteng ini suaranya luar biasa sekali karena beliau yang kali ini akan kita ulas adalah tentang keaktoran Mas Seteng di bagian suara. Oh, aku tadi lihat kata tele omong ora sing mau ya. Relax lho Mas. Oh ya, relax. Ning merasa tersaingi nek ngene iki, Mas. Suara aku cempreng, Mas. Bisa enggak sih Mas nek suara kayak gini terus dilatih menjadi karakter suara sing berkarakter gitu, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Gini, kalau saya itu selalu percaya dan ini kayaknya menjadi pegangan saya. Tidak ada suara yang jelek. Tidak ada suara yang tidak bagus. Karena semua itu gift ya. Semua itu barokah. Sabun ya, sabun. Mana salah gift. Itu jadi berangkat dari situ saya merasa kok semua jenis suara bisa untuk sampai karena soal kualifikasi itu kan yang bikin manusia itu. Iya. Kalau setiap hal selalu berhubungan dengan manusia, karepe manungsa ya itu selalu subjektif sehingga bagus atau tidaknya suara termasuk di dalamnya. Mau serius ya Mas? Ora kena. Tak anteni jeglong. Jadi bagus tidak bagus itu siji subjektif. Kalau common sense bilang oh suara sik kayak iki ganteng. Loh gantemnya apik po? Apakah setiap yang bagus oke, gantem ki apik, iya. tapi tidak setiap yang apik kuwi gantem. Wow. Oh gitu. Term logikanya itu kayak term logikanya gitu. Sesederhana itu. Ini suara saya gini nek jenengan mungkin bilang bagus tapi ya ora ono nggoi, Mas. Kuwi persoalan lain kuwi, Mas. Persoalan apa, Mas? Marketing. Persoalan di luar persoalan suara itu sendiri. Oke. Nah, di Indonesia ini, wah serius banget ya. Tekan Indonesia loh. Atau banget loh tekan Indonesia. Saya merasa harus ngomong begini karena di forum Berita Teater ini saya seperti mempunyai ruang untuk ngomong ini, dilalai. Di Indonesia ini wis kepatok ngono, Mas. Apa Mas kepatok piye? Kepatok bahwa suara saya apik sing ganteng utawa sing menurut saya enggak. Karena ada belakangan itu nek jenengan ngrungokke sing iklan-iklan, kita mengacu ke situ aja ya. Ngrungokke sing iklan-iklan produk-produk untuk anak muda, iku suara ora ono sing ganteng. Renyah. Bukan, jadi wis rada bergeser. Nek zaman biyen mungkin ning nggon materi suara. Dalam hal ini ganteng ra ganteng dan sebagainya. Yang belakangan justru ini dianggap old style. Yang ganteng itu lawasan berarti gitu ya, bilang gitu ya. Terframe begitu. Itu sempat tersingkir loh Mas. Ganteng itu. Ganteng dan old style model. Boleh nyebut lembaga enggak? Boleh no, bebas. Istilahnya wah kowe TVRI banget. Enggak boleh sih, Mas. Boleh. Iki jeglongan sing tak masuki iki ya. Nek istilahnya kawan-kawan, wah kowe suarane TVRI banget ya, kowe RRI banget. Untuk ada satu era di mana itu rada ra kanggo. Tapi belakangan ketika itu rada tersingkir, banyak pengisi suara itu sing model renyah-renyah. Sing model ya tidak old style gitu. Tapi kalau sekarang menurut saya luwih objektif. Bahkan saya menemukan konco saya itu celat.
Celat itu mengucapkan R itu enggak patio jelas, itu dia ternyata ada potensi untuk dijai kerja sebagai voice Iya, voice actor gitu. Saya pikir likuli makolin makomun, walikuli makomin makolun. Wah, ya bener nggak? Bener nggak? Ya, bener nggak? Bener. Ini value. Bener, Saya pikir bener. berita teater mesti punya lini ini. Benar. Jadi likuli makolin makomun itu artinya di setiap kata itu punya ruang. Walikuli makomin makolun, dan di setiap ruang itu punya kata. Pilih menerjemahkan. Kaitannya dengan yang celat tadi adalah dia pasti ada satu ruang tersendiri untuk dia. Paham ra? Paham. Jadi memang ada Kabeh ono panggonane itu, ya, Mas. menggari kuwi oke atau orane gitu kan ya. Ya akhirnya pasar. Kalau kita ngomong yang mungkin saya mencoba nyoba bedek sing jenengan arep aturke. Akhirnya pasar yang menentukan juga kan. Iya. Gitu. Betul. Itu kan persoalan di luar suara sebenarnya. Marketing piye carane Itu kan di luar menawarkan pengolahan voice. Ya. Untuk voice sendiri saya pikir untuk semua suara itu bagus. Wah, bagus. Produk nasional ini bagus. Enggak mendok sama sekali ya. Oke. Tapi sebenarnya sih Mas, cara kerjanya itu kayak gimana tuh Mas? Cara kerja yang mana nih? Cara kerja tentang itu tadi, proses kerjanya, proses produksinya atau proses kreatifnya seorang voice actor tuh piye? Proses kerja menungsone apa? Nyambut gawe ini kok ngopo ta jane ngono Nyambut gawe ini. Iya. Karena saya hidup di Jogja, saya dulu pernah nggak di Jogja, pernah di Jakarta. Nggak diterima soalnya di sini atau kan ya? Ini kira jeglongan deh, apa nyanggul deh. Kalau zaman sekarang itu lebih mudah ya, HP aja bisa dipakai untuk rekaman suara. Jadi ya ini tentu sebenarnya ini hal di luar soal pengolahan suara. Ini sebenarnya soal manajemen pada umumnya. Aku butuh suara nih setting, tak WA, iki ono garapan ngene. Kowe dikirimi skrip, ya aku coa, mbuh kuwi lewat HP, lewat studio, lewat perangkat ini saya wis lengkap banget. Baru tak kirim, berikut nomor rekening gitu, Mas. Gitu aja. Sesimpel itu. Nah, itu sekali lagi itu urusan di luar voice. Bentar, kalau misalnya kayak gitu, tapi kan ada aku jaluk adalah karakter suara yang misalnya ada permintaan karakter suara yang seperti ini atau spesifik lagi yang untuk range usia segini atau ya ngono-ngono kita ada nggak sih Mas? Di permintaan request klien gitu. Ada kan begini, ini produknya nggak opo atau peruntukannya apa gitu ya. Kan ono lembaga macam iki pemerintahan apa kayak departemen gue. Kemudian iki nggak iklan produk apa, segmennya cah nom. Itu kan yang menentukan bagaimana si istilahnya VO talent ini menginterpretasikan kekarapannya gue, kemudian diejawantahkan di studio, di HP, bla bla bla. Cocok ora, nek ora revisi balik gitu aja. Lah itu juga penghayatanmu untuk menentukan ini adalah karakter suara usia segini untuk produk ini. Terus usia ini. Bagaimana apply dari permintaan itu toh? Betul, aplikasinya kayak gimana? Aplikasinya. Ya janjane ini persoalan yang sama di lain bidangnya juga begitu. Kita di area kerja di bidang kreatif tentu yang dominan adalah kreativitas. Ada beberapa request itu bagaimana kita mengkreasikan apa yang kita punya, dalam hal ini ujung tombaknya adalah suara. Sehingga ketika ada request seperti itu, aku memahami requestmu kok ngene iki. Kemudian saya take vokal gitu ya. Iki dadine kok ngene. Udah pernah nemu yang paling sulit gitu Mas? Bahasa Inggris. Oke, kayak gitu kita coba Mas. Misalnya Mas ini ada produk produk kompor listrik dari Swedia ini. Untuk kalangan ini targetnya marketnya adalah ibu-ibu muda di daerah Nicaragua. Angel ya. Apa itu produknya sing dulu pakai bahasa Inggris tuh? Apa itu Mas?
Yang terakhir kemarin itu saya nggak tahu itu dari departemen atau dari apa ya, pokoknya nganggo bahasa Inggris. Jadi kan ya biar ada ilat Jawa ya. Ya. Ilat Jawa dan sebagainya. Kita ada terbentur. Saya pernah dikritik sama Mas Eko itu. Dia kebetulan saya bikin apa tak share neng medsos, dia ngeritik teng anumu spellmu bla 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 bla. Tentu ada. Saya bahkan sering saya bilang begini, nek sing kangelan kaya ya produk kompor Swedia kanggone ning Nicaragua. Iya, gitu kan. Saya selalu tak balikin ning klien, ambok golek sing native wae. Ayo toh. Saya iki donyane wis buka ngene kok. Kita sadar diri lah. Kuwi dudu bidang sing tak jangkau. Saya tidak akan memaksakan diri nek memang apa handicapnya terlalu tinggi ya ora tak tompo. Tapi begini suaranya Mas Seteng gitu. Misalnya dia gitu. cinta ya. Sayang aja sama agak kasihan gitu. Jadi mumpung ngono kayaknya cocok dikasih kerjaan gini. Ya saya akan mencoba gitu. Saya akan mencoba. Ya bahwa ekspektasinya tidak sama dengan realitas ya kuwi aku gitu. Nek ra kanggo ya ora apa-apa, fair-fairan gitu aja. Lebih ke itu berarti ya. Mungkin pronunciation-nya akan banyak hal karena itu bukan bahasa kita ya. Enggak usah lah ngomong bahasa asing. Sama seperti ini banyak nih teman-teman kalau di Jogja ya. Itu kan kita ngomong bahasa Indonesia aja. Itu kan selalu ada wah iki wong Jogja. Ada BDGJ-nya itu ya. Kol-kolahnya itu selalu gitu. Kol-kolah. Wih realitas wih. Yeah. Kemudian kalau ada kawan-kawan dari Bali, dari Aceh, dari Indonesia Timur, sebenarnya semuanya punya ciri khas, punya apa dialek aksen ya. yang nggak bisa ditinggalkan. Wong tanah tumpah darah ya di situ. Bahasa ibu juga ya. Bahasa ibu, iya. Kecuali kalau ibunya itu suka traveling ibunya, jadi bisa bahasa Bali, bisa bahasa Medan gitu. Jadi yo nganu, akhirnya kita memang harus tahu banyak, punya referensi banyak, punya pokoknya bagaimana banyak hal itu mensupport output kita gitu loh. Yo nek VO ini mesti terus yo belajar aksen, belajar segala hal lah, janjane sing. Kalau untuk pelajaran dasar keaktoran podo wae. Latihanmu gimana Mas? Biasa bangun pagi olahraga. Bukan itu. Dudukku Mas, bukan itu. Kalau tadi memperbanyak berarti memperbanyak apa? Vocabulary juga, memperbanyak pengetahuan tentang aksen, dialek dan sebagainya itu kok kayak gimana Mas? Yang Mas Seteng lakukan? Yo janjane podo sih karo di bidang lain sama. Terutama ya sekali lagi saya bilang bahwa kita ini di area kerja kreatif, maka tidak ada lain kecuali setiap hari harus selalu belajar. Ketika menerima job lagi baru belajar gitu atau apply. Jadi kita belajarnya sudah belajar teks sing arep kita kerjakan. Kita kerjakan itu ya. Iki jalukane kan ada nganu ini macam-macam. Iki durasinya sakmene. Artinya ini saya harus pakai high speed. Oke, durasi ini gue durasi ini rada longgar. Aku wae biasa-biasa wae. Yeah. Atau gambar iki kok ngono kae sing mengharuskan kita ngomongnya sangat pelan kayak model-model National Geographic tapi sing gambar to alon kamerane itu kan kita harus secara integral nyawiji karo gambar. Pernah Mas, pernah. Apa? Yang National Geographic itu pernah. Kayaknya pernah. Waktu apa ceritanya dari National Geographic apa? Ternak lele atau bukan? Enggak kan menyesuaikan tadi nek sing kompor Swedia kan yo enggak gitu ya. Terus kan? Nek National Geographic itu kan banyak ya itunya ya. Apa kelas-kelasnya itu ya. Bukan kelas grade ya, tapi cerita apa kontennya tentang apa gitu beda-beda. Yo kewan, yo kehidupan manusia, yo macam-macam. Itu pernah berarti juga yang di National Geographic? Pernah. Wow. Bahasa Inggris juga? Dubbing bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris justru saya pernah dapat itu YouTube ada channel YouTube kawan kita itu dia ngomong soal kalau nggak salah ya keragaman
Dek ngomong soal bangunan-bangunan tradisional Indonesia. Tapi dia ngemasih modelnya National Geographic gitu. Dilalui kon ngisi bahasa Inggris ya wis tak isi. Dengan berarti teks sudah dari sana, Oh tinggal iya, membaca, iya. tapi ngepaske itu juga. Karena kita voice actor, tugas kita mengaktualisasikan skrip dan sebagainya itu via suara. Nah, mau ra ditekoni aku soalnya. Jadi gini. Mubeng-mubeng terus. Iya. Jadi intinya nek nganu ya, ini jelas subjektif. Intinya sama sebenarnya untuk dunia acting. Skrip itu sangat menentukan banyak hal di voice talent, voice acting, VO dunia kayak gitu. Skrip itu yang akan menentukan intonasimu, speedmu, gayamu bicara dan sebagainya. Itu skrip. Karena skrip itu untuk semua hal menurut saya dia semacam blueprint kan. Blueprint. Jadi nek skripnya bosok ya wes bosok. Itu yang mungkin agak kurang difahami oleh teman-teman. Iya, karena mungkin gari mlaku wae ngono kae ya akhirnya ya. Kalau misalnya Kira-kira ngono kan koyo Mas ngomong ngene lho Mas kira-kira. Kan ada yang kayak gitu yang tanpa skrip yang detail Nah, gitu ya. ini barangkali hubungannya sama soal penulisan, sama penulisan skrip ya. Yang sering kita lupakan atau bahkan agak kurang kita pahami. Maka kalau dalam penulisan itu kan ada tanda baca. Ada elemennya kan banyak sekali, huruf iki bla bla bla, tanda baca dan sebagainya. Skrip itu bagi seorang voice talent atau voice actor dan sebagainya, dia semacam partitur untuk seorang pemusik. Janjane. Kapan Mas? Entuk tahun lagi. Itu ya mlebu suaranya. Oh ya kudu mlebu. Iya, oke. Ketika membacakan voice actor kuwi tetap harus acting enggak ketika membacanya kan cuma suara aja Acting maksudnya seawak-awak Ekspresinya jadi menyalur ke gestur juga. Iya pasti. Nggak mungkin kita mengabarkan lewat suara ya, mengabarkan sesuatu sing isine spirit dan kita cuma diem aja. Itu menurut saya alamiah. Wong awak dhewe arep njaluk utangnya mesti aku arep utang jenengan. Mesti kan mimik saya kan kudu Ketok lah. itu dan gestur, raut wajah dan sebagainya itu percaya atau tidak itu akan berpengaruh di suara. Mendukung ya berarti. Sangat support. Berarti nek gitu olah yang dilakukan nggak cuma olah vokal tok tapi juga olah tubuh juga Mas. Pasti. Karena sebenarnya kalau ada istilah ini saya juga mau ngomong di lewat berita teater ini. Nganggo ngelirik apa ya ta? Acting ngono ki, Bung. Sa SKS e ngene. Memang beda aplikasi, beda apply aja. Nah, voice actor ini kan istilah yang tidak terlalu umum di Indonesia. Padahal janjani itu banyak orang yang melakukan voice acting itu. Kenapa misalnya? Ayo penyiar ki voice acting yo. Oh iya. Itu? Iya. MC ki voice acting. Voice acting ya. Semua hal asal dia memakai suara dan dia dengan suara itu menyampaikan, mendeliverikan ide, gagasan apapun yang itu iki rada melebar sebagai menjadi meneh iki. Dia voice acting menurut saya loh ya. Jadi semua orang sebenarnya voice actor.